Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semantai Sore Channel kembali di sini ada Bu Mukti Gati. Hari ini Bu Mukti ditemani oleh Sabrina Azahra. Kita hari ini akan bahas apa ya Sabrina ya? Tentang organisasi-organisasi pertahanan pada masa perang dingin. Kita karena ini cukup panjang, maka kita akan bagi jadi dua part ya. Yang pertama ini kita akan bahas khusus spesial organisasi pertahanan USA yang Amerika ya, United States of America. Silakan. Jadi yang pertama di pertahanan organisasi Blok Barat atau Amerika ada North Atlantic Treaty Organization atau biasa disebut dengan NATO. Nah, NATO ini dibentuk pada tahun 1949. Nah, NATO ini dibentuk agar membendung pengaruh komunis di Eropa Barat oleh Blok Barat atau Amerika Serikat. Nah, di sini ada bendera dari lambang NATO tersebut. Nah, NATO ini yang dipimpin oleh Amerika Serikat menandatangani NATO pada tanggal 4 April 1949 deklarasinya dengan 12 negara, diantaranya ada Amerika Serikat itu sendiri, lalu Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Prancis, dan Portugal. Dan memang kalau melihat nama-nama negara ini memang posisinya di Eropa bagian utara ya. Benar. Dan sisi Lautan Atlantik. Iya benar, dekat Atlantik. Makanya diberi nama North Atlantic. Ya. Negara-negara di bagian utara wilayah Atlantik. Selanjutnya, ini ada peta perkembangan NATO dari tahun ke tahun, memperluas wilayahnya. 49 tuh yang pertama ya, yang warnanya biru gelap. Itu kan masih kelihatan sekali kalau wilayah-wilayahnya merupakan dekat Atlantik bagian utara. Misalnya ada negara. Ini ada negara Irlandia. Oke. Di sini ada Inggris. Ini Irak. Yang biru tua, yang pertama. Yang pertama yang biru tua. Ini yang hijau udah tahun 1990. Terus ada di sini Iran 1999. Masuk ya. Dan negara-negara lain. Itu perkembangan sampai 2017. Iya. 2017 berarti kuning itu ya? Ini. Oke. Ya. Berarti sudah tidak lagi Atlantik bagian utara, sudah memperluas banget, udah kemana-mana ya? Iya benar sekali. Nah, karena NATO itu memperluas wilayahnya sampai ke beberapa negara selain di Eropa Barat dan di dekat Atlantik, pada tahun 1999 Republik Ceko dan Polandia juga resmi menjadi anggota NATO. Itu dulunya merupakan negara satelit dari USSR, benar. Setelah USSR tumbang, NATO komunis bergerak. Tidak, dia lebih nyaman diambil masuk NATO ke barat, ke belakang NATO ya. Ini ada peta NATO yang khusus di Eropa, negara anggota di Eropa, NATO yang di Eropa. Selanjutnya ada tujuan NATO. Nah, tujuan NATO ini ada 5. Yang pertama tuh ada menyelesaikan persengketaan secara damai. Terus ada mencegah penggunaan kekuatan militer, hubungan kerjasama internasional, terus menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional, meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO, dan membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO. Sisi militernya hanya dari nomor 5 deh. Iya benar. Yang lain politik, ekonomi, politik. Mencegah penggunaan kekuatan militer, NATO bukan militer. Ya memang karena diciptakan negara adik kuasa ya sah-sah saja. Yang nomor 5 itu malah menarik, membela negara anggota, prinsip satu tubuh deh. Satu jari tersakiti maka jari sakit yang lain harus merasakan sakit. Makanya memang tidak ada perang yang tunggal. Kalau udah melibatkan NATO biasanya bareng-bareng karena untuk mempertahankan prinsip yang seperti tujuan nomor 5 ini. Oke.
Kedua, ada organisasi yang kedua bentukan blok barat, yaitu ada SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Nah, SEATO ini dibentuk pada tahun 1954. SEATO juga sama kayak NATO. Nah, SEATO ini bentuk pertahanan untuk membendung ideologi komunis di Asia Tenggara, khusus Asia Tenggara. Indonesia masuk enggak? Enggak. Oh, kita non-blok. Kita non-blok, benar. Dan ASEAN. Betul. ASEAN kan bukan organisasi militer, tapi itu juga ada negara ASEAN yang masuk juga loh. Filipina, Thailand itu negara ASEAN juga, tapi dia masuk dalam SEATO. Cuman sekarang kayaknya SEATO nggak kedengeran ya. Apa memang sudah tidak ada atau gimana? Nah, di negara-negara di Asia Tenggara sendiri itu kayak merasa udah bisa negaranya sendiri tuh udah bisa nggak butuh perlindungan kayak gini untuk membendung komunis di negaranya sendiri. Oh gitu. Kayak udah ya bisa udah sepakat sendiri untuk perdamaian kali ya. Dan di Filipina itu dulu ada markas pertahanan Amerika di daerah Subic ya. Tapi kemudian sekarang juga sudah nggak ada. Sudah nggak ada juga. Udah nggak ada. Udah lama, udah beberapa tahunnya udah nggak ada. Berarti emang ya nggak bisa bertahan lama. Atau mungkin bisa ditopang NATO mereka gitu. Toh negara anggotanya juga ada yang Prancis kan juga anggota. Iya benar, Prancis, Inggris benar. Ya mudah-mudahan kalau ini merupakan sebuah harapan perdamaian, kenapa tidak? Betul sekali. Lanjut. Nah, karena tidak bertambahnya negara anggota, lalu SEATO itu tidak bertahan lama, lalu pada akhirnya membubarkan diri pada tanggal 30 Juli 1977. Nah, ini Bu, kita SEATO. Iya, dia nggak Asia Tenggara secara ini kan. Kenapa Inggris ada di sana? Mungkin karena di Asia itu juga ada bekas jajahannya Inggris bisa jadi ya. Oke. Selanjutnya ada 3 tujuan SEATO. Nah, yang pertama tuh ada untuk menahan pengaruh komunis di Asia Tenggara ya, khususnya di Vietnam. Lalu sebagai salah satu organisasi yang berdiri di Asia Tenggara. Yang terakhir untuk menjadi Southeast versi Asia dari NATO sendiri, di mana kekuatan militer masing-masing anggota akan dikoordinasikan untuk menyediakan pertahanan kolektif dari setiap negara anggota. Ya, ini logikanya juga kalau misalnya dibubarkan tahun 77, komunis masih sangat cukup kuat sebenarnya di Vietnam. Iya. Atau bisa jadi itu dioper sendiri oleh NATO, kita kita harus cari diskusi yang lebih dalam lagi tentang masalah SEATO. Kenapa diubarkannya justru pada saat komunis kuat di Vietnam pada tahun-tahun itu. Ya. Selanjutnya ada CENTO. Organisasi ketiga dari bentukan blok barat ada CENTO. Nah, CENTO ini Central Treaty Organization dibentuk pada tahun 1955. Sebenarnya dulu namanya itu bukan CENTO. Dulu namanya itu Pakta Baghdad karena ditandatangani di Baghdad. Nah, gitu. CENTO ini juga sama untuk membendung pengaruh komunis di Timur Tengah. Iya, karena emang gerak komunis yang menggunakan domino efek itu kan tap cepet banget. Kalau nggak di blok stop, wah. Ya itulah mereka. Ya, CENTO. Nah, tujuan CENTO ini ya tadi untuk membendung, untuk melindungi kawasan Timur Tengah dari komunisme. Tapi juga kayaknya juga nggak kedengeran ya. Nggak udah. Kecuali NATO. Iya sampai sekarang masih ya. Nah, ini nggak bertahan lama juga ya. Dulu kan Inggris kan Inggris juga menjadi anggotanya CENTO. Cuman negara-negara Timur Tengah itu waktu itu mengetahui bahwa Inggris itu terlibat perang dengan Israel untuk menyerang wilayah Mesir. Memang sejarah Palestina dan Israel itu yang paling kental Inggris nanti pada saatnya kita akan bahas negara Palestina Israel terkait dengan Inggris ini. Nah, jadi karena negara-negara Timur Tengah itu udah tahu bahwa Inggris tuh nggak bisa dipercaya, akhirnya selama bertahun-tahun itu nggak ada yang mau menjadi negara anggota CENTO. Akhirnya ya akhirnya bubar karena ada ini ya semangat Kepalestinaan, semangat Arabiknya. Ya akhirnya nggak masalah.
Ya, nggak masalah. Memang tidak selamanya negara besar itu menjadi selamanya besar. Iya, ada kalanya. Ini peta contoh. Ya. Nah, yang terakhir, yang keempat tuh ada Australia, New Zealand, United States Security Treaty atau biasa disebut dengan ANZUS. ANZUS ini bentukan blok barat, dibentuk pada tanggal 1 September 1951. Tujuannya sama, untuk membendung pengaruh komunis di 3 negara itu, di Australia, New Zealand, sama di Amerika. Wilayah-wilayah di daerah Pasifik ya. Benar. Ya, oke. Amerika masuk. New Zealand, United States. Tapi ANZUS sampai sekarang belum dibatalkan, perjanjian mereka bertiga belum dibatalkan. Iya, karena wilayahnya dekat dengan Amerika sih. Kan Pasifik. Kalau yang NATO tadi kan Atlantik. Iya, benar. Kan Amerika itu kalau melihat pada benuanya Atlantik, Pasifik kayak gitu. Otomatis dua lautan itu menjadi sangat berarti sekali bagi Amerika. Iya sih, betul. Ini kan juga untuk melindungi negaranya. Tuh, ada tokoh-tokohnya. Nah, selanjutnya ini petanya. Ini yang ANZUS. Ini kan ada Pasifik, ada Atlantik di sebelah. Diapit. Iya. Nah, ada 6 tujuan ANZUS. Nah, yang pertama tuh ada untuk saling membantu dalam mencegah ancaman komunis yang dapat muncul di Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Sudah kebobolan di Kuba. Iya, betul. Terus yang kedua ada menyusun koordinasi pertahanan bersama di wilayah Asia Pasifik untuk membendung pengaruh komunis di wilayah Asia Pasifik juga dan Oseania, terutama dari Cina dan Uni Soviet. Meningkatkan kerjasama di bidang militer untuk mencegah adanya agresi yang dilakukan oleh negara lain ke kawasan Asia Pasifik, menjalin hubungan dalam menghadapi semua serangan bersenjata bersama-sama. Terus yang terakhir ada Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat berkomitmen untuk membentuk sebuah aliansi pertahanan negara atau collective defense. Memang harus kerjasama. Gak bisa tunggal. Ya. Karena ancamannya memang ancaman global, maka dihadapinya dengan global juga bersama-sama. Oke, ada lagi? Ini udah part 1. Oke, sehingga kalau kita lihat resum, kalau peta dunia itu kita tampakkan, kayaknya semua lini ada pertahanan Amerika ya. Seandainya yang organisasi tadi yang CENTO sama SEATO masih ada, sebetulnya bulan sabit. Yang tidak kena kayaknya Afrika deh. Iya, Afrika nggak kena. Ya, Timur Tengah. Yang Timur Tengah ada kan tadi? Iya, ada yang, Timur Tengah. Yang CENTO Timur Tengah. Iya. Gitu. Oke, pertahanan organisasi pertahanan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sekutunya ya, di Komodo Amerika sudah kita bahas. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas untuk organisasi yang dimiliki oleh Blok Timur USSR. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.